Pemirsa berniat menagih utang, seorang kontraktor pencari tenaga kerja untuk perusahaan tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah tewas dianiaya temannya sendiri. Tersangka berhasil ditangkap tim aligator Satreskrim Polres Kolaka Utara di rumah keluarganya. Seorang laki-laki bernama Garnudin, 39 tahun, di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, tewas dianiaya temannya sendiri dengan senjata tajam saat menagih utang. Korban dianiaya oleh tersangka bernama Daha, 29 tahun, warga desa Kalo, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pelaku dan korban saling mengenal dan sama-sama bekerja di salah satu tambang nikel. Kedatangan korban ke Kabupaten Kolaka Utara untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan tambang nikel sambil menagih utang kepada pelaku sebesar Rp200.000. Tak terima diancam oleh korban, pelaku langsung menganiaya korban dengan parang hingga tewas di tempat. Setelah itu anggota bergegas, kemudian kami gabungan dari Satreskrim, tim sus aligator berangkat menuju TKP untuk mencari keterangan saksi-saksi yang ada sekitar TKP. Untuk saksi sendiri yang telah diperiksa itu ada 3 orang, itu pemilik warung coto 2 orang, yang kemudian selanjutnya 1 orang keluarga korban, tempatnya korban tinggal. Dari situ kita menemukan petunjuk terhadap siapa pelaku pembunuhan yang terjadi kepada korban. Polisi menyita 1 buah parang yang digunakan untuk membunuh korban. Sementara tersangka dijerat hukuman 15 tahun penjara. Tidak terima dituduh mengambil ponsel milik temannya, 4 pemuda di Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat duel. Akibat duel ini, salah satunya tewas akibat senjata tajam. Seorang pemuda bernama Rusman, 34 tahun, di Banyuasin, Sumatera Selatan, tewas akibat luka senjata tajam. Korban tewas usai berduel dengan temannya sendiri. Duel terjadi 2 lawan 2. Tak lama setelah kejadian, kepolisian sektor Tunggal Ilir berhasil meringkus tersangka Bayu, 20 tahun, yang menganiaya korban hingga tewas. Selain Bayu, polisi juga berhasil menangkap Basir, 22 tahun, yang merupakan sepupu Bayu, yang juga ikut menganiaya korban bernama Ledi, yang merupakan teman Bayu hingga terluka. Keempatnya bekerja sebagai petani karet. Sementara motif duel berdarah ini karena dendam. Handphone pelaku bernama Bayu hilang dan korban tidak terima dituduh mengambil handphone tersebut. Untuk motifnya sementara ini, menurut keterangan dari pelaku bahwa motifnya adalah dendam karena HP yang dari pelaku Bayu ini hilang, dan sehingga Bayu ini menuduh dari korban sebagai pelakunya. Akibat perbuatannya, tersangka Bayu dijerat dengan pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Sementara Basir dikenakan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sementara itu pemirsa, hanya karena senggolan gerobak, 2 buruh angkut di pasar tradisional Angso 2 Jambi berkelahi. Akibatnya salah satu buruh angkut tewas terkena senjata tajam. Seorang buruh angkut di pasar tradisional Angso 2 Jambi bernama Amron, usia 47 tahun, tewas akibat luka senjata tajam. Korban tewas setelah terlibat perkelahian dengan temannya seprofesi hanya karena senggolan gerobak. Peristiwa yang terjadi siang hari tersebut membuat heboh para pedagang pasar dan pengunjung pasar. Korban yang menderita sejumlah luka tusukan tersebut tewas di lokasi kejadian. Tak lama berselang, petugas gabungan Resmob Polda Jambi dan tim Tekap Satreskrim Polresta Jambi berhasil menangkap pelaku, yakni Muhammad Debi, usia 23 tahun, warga Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, di tempat persembunyiannya di sebuah pondok di dalam hutan. Kedua orang ini merupakan buruh kasar di pasar Angso 2 yang berawal dari selisih paham rebutan masalah pekerjaan yang sebelumnya juga pernah terjadi antara korban dengan pelaku
terjadi tabrakan gerobaknya, mungkin rebutan pekerjaan. Si korban melakukan pemukulan terhadap pelaku. Ini menurut keterangan yang baru kami dapat dari si pelaku. Kebetulan si pelaku ada membawa sebilah pisau yang terselip di pinggangnya, spontan melakukan penusukan, ada 3 tusukan. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan paman pelaku yang membawa kabur pelaku setelah melakukan pembunuhan terhadap korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan undang-undang darurat, dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan tewas dengan luka senjata tajam. Diduga korban tewas dianiaya temannya sendiri karena masalah judi. Warga Jalan Fajar, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, geger dengan penemuan jasad seorang pemuda. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati senjata tajam milik pelaku yang masih menancap di punggung korban. Diduga korban yang bekerja sebagai juru parkir ini tewas dibunuh temannya sendiri yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Kami mendatangi TKP, sudah mengecek memang ada kejadian dan korban sudah kita bawa ke rumah sakit Bayangkara untuk kita cek luka dan otopsinya. Untuk saksi kita sudah kumpulkan dan mudah-mudahan kita berhasil mengamankan pelaku. Motif tewasnya korban diduga akibat salah paham masalah judi, sehingga membuat korban dan pelaku terlibat perkelahian dan berujung tewasnya korban. Sementara itu pemirsa, seorang remaja 17 tahun di Barito Selatan, Kalimantan Tengah nekat membunuh temannya karena dendam. Pelaku marah lantaran korban tidak mau mengganti uang 6 juta rupiah dan tidak membantunya saat terjerat kasus hukum. Seorang pemilik bengkel di Jalan AMD 1, Buntok, Kota Barito Selatan, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas di depan bengkelnya usai dianiaya remaja usia 17 tahun menggunakan senjata tajam. Warga sekitar tidak ada yang berani mendekat dan hanya menyaksikan dari jauh hingga akhirnya polisi tiba di lokasi. Menurut istri korban, suaminya dibunuh pelaku yang juga temannya yang menagih uang 6 juta rupiah. Namun karena tidak ada uang, pelaku mendatangi bengkel dan langsung menganiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Tidak berselang lama, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya, Desa Manggaris, Barito Selatan tanpa perlawanan. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku dendam karena korban ingkar terkait uang 6 juta rupiah yang merupakan uang damai saat keduanya sedang tersandung masalah hukum. Pelaku menghubungi melalui telepon kepada korban dan menagih sejumlah uang terhadap korban terkait dengan penyelesaian perkara sebelumnya. Jadi korban dan pelaku memiliki masalah pertikaian sehingga sepakat untuk urunan buku-buku uang kurang lebih 6 juta. Namun sampai kemarin belum terbayar juga sehingga pelaku menghubungi korban melalui telepon. Karena jawaban korban tidak memuaskan kepada pelaku sehingga pelaku mendatangi korban dari rumah dengan sebelumnya membawa pisau. Karena masih di bawah umur, pelaku akan diproses dengan sistem peradilan anak. Pelaku disangkakan dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, seorang pria di Kutai Kartanegara menganiaya seorang penagih utang hingga tewas bersimbah darah. Dirinya kesal melihat istri dan anaknya dimaki dan diintimidasi korban yang datang menagih utang. Renhar, penagih utang ini tergeletak bersimbah darah di perumahan Tanjung Jalan Usaha Tani, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Penagih hutang sebuah koperasi asal Samarinda ini menjadi korban penganiayaan seorang penghuni rumah bernama Tommy menggunakan senjata tajam. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, namun karena luka parah di perut dan leher, korban meregang nyawa. Penganiayaan ini berawal saat korban mendatangi rumah pelaku untuk menagih hutang. Pelaku tidak bisa menahan amarah saat melihat istri dan anaknya dimaki dan diintimidasi hingga langsung gelap mata dan menganiaya korban. Usai kejadian, polisi langsung menangkap Tommy dengan barang bukti sebilah senjata tajam yang digunakan saat menganiaya korban. Pelaku mengaku emosi melihat korban yang marah-marah dan hendak memukul anaknya. Dia sudah kontak fisik ke saya, terus juga dari bentuk chat dan WA itu sudah, mohon maaf, dia sudah mengancam saya dalam artian tidak aman keluarga saya, bahkan diri saya sendiri tidak aman. Si korban atas nama Renhard ya, datang ke rumah pelaku ya, pelaku atas nama Cerian Tommy Alpatri ya, untuk menagih hutang. Kemudian korban pada saat itu berkata kasar, membentak dan mendorong anak pelaku ya, dan juga memaki istri korban. Kemudian pelaku dengan adanya makian dan mau memukul anak korban, pelaku pun langsung emosi. Akibat perbuatannya yang di luar batas, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kutai Kartanegara dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Seorang satpam ditangkap polisi akibat setubuhi pacar yang masih di bawah umur. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.